Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kita ketemu lagi di mata kuliah Manajemen Kinerja dan Kompensasi. Di pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai kompensasi gaji. Di sesi ini sebenarnya kita sudah mempelajari beberapa jenis imbal jasa yang diberikan oleh perusahaan ya. Beberapa pertemuan sebelumnya kita belajar mengenai upah, kemudian insentif, dan sekarang kita mempelajari mengenai gaji. Gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima karyawan atau pegawai sebagai konsekuensi dari statusnya sebagai seorang pegawai yang memberikan kontribusi dalam mencapai tujuan perusahaan dan organisasi. Menurut Haryanja, gaji adalah balas jasa dalam bentuk uang yang diterima pegawai sebagai konsekuensi dari kedudukannya sebagai seorang pegawai yang memberikan sumbangan dalam kedudukannya di sebuah organisasi. Dapat juga dikatakan sebagai bayaran tetap yang diterima seseorang dari keanggotaannya dalam sebuah organisasi. Jadi gaji adalah imbal jasa yang diberikan perusahaan atas peran kita di dalam satu perusahaan. Jadi tidak mengukur sebagaimana kinerja kita di situ, kemudian hal-hal lain yang menjadi indikator dalam penilaian gitu. Tapi gaji ini besarannya cenderung tetap dan diterima secara rutin oleh setiap karyawan yang memiliki peran di sebuah perusahaan. Menurut Wungu dan Broto Harjoso, gaji adalah komponen imbalan jasa atau penghasilan yang pemberiannya didasarkan kepada berat ringannya tugas jabatan yang diduduki oleh pegawainya. Jadi yang dilihat itu apa yang kita kerjakan. Gitu. Ketika kita menjabat di suatu posisi, kemudian dilihat bagaimana tugas yang harus dia lakukan, apakah tergolong berat ataukah tergolong ringan. Itu yang menjadi dasar perhitungan dari pemberian gaji yang diberikan. Kemudian ada yang namanya sistem gaji dua tingkat. Menurut Shimamura, sistem gaji dua tingkat atau two-tier wage system adalah sistem gaji yang membayar lebih murah karyawan-karyawan baru diangkat dibandingkan dengan karyawan-karyawan yang sekarang sudah melakukan pekerjaan-pekerjaan yang serupa. Karena tekanan-tekanan ekonomi selama kurun waktu 80-an, beberapa perusahaan menegosiasi penyelesaian gaji dua tingkat dengan serikat pekerja mereka. Nah, sebenarnya sistem gaji dua tingkat ini tujuan awalnya adalah membuat perusahaan jadi lebih kompetitif dengan cara menggunting biaya tenaga kerjanya. Jadi untuk karyawan-karyawan yang baru masuk, yang baru sign kontrak, walaupun memiliki job desk yang sama dengan beberapa karyawan yang sudah lebih dulu masuk, tapi gajinya bisa beda. Nah, tujuannya biar biar perusahaan bisa menggunting biaya tenaga kerja yang baru masuk tadi, gitu. Nah, tapi dengan sistem gaji dua tingkat ini juga menimbulkan masalah karena bisa menciptakan perasaan ketidakadilan. Karena mungkin yang baru merasa bahwa kerjanya sama, tanggung jawabnya sama, harusnya haknya juga sama, tapi ternyata yang mereka dapatkan adalah sistem gaji dua tingkat. Jadi berbeda antara si anak baru dengan si anak senior. Menurut Dessler, sistem pembayaran dapat dibedakan berdasarkan waktu kerja, yaitu pembayaran yang dilakukan atas dasar lama bekerja. Contohnya per jam, per hari, per minggu, per bulan, dan lain sebagainya. Jadi kalau berdasarkan waktu kerja itu dilihat nih, kita sehari kerja berapa lama. 8 jam per hari, oh berarti per bulan dapatnya sekian. Gitu. Nah, yang kedua adalah berdasarkan kinerja, hasil kinerja, yaitu pembayaran gaji yang didasarkan pada hasil akhir pada proses kinerja. Contohnya produksi, jumlah produksi. Jadi ada beberapa peran di perusahaan yang dapat dilihat dari hasil kinerja yang ia peroleh dalam periode tertentu. Misalnya buruh pabrik. Gitu. Dalam sehari dia bisa menciptakan atau menghasilkan berapa unit dalam periode tertentu. Nah, itu yang akan dikalikan, yang akan dijadikan dasar perhitungan untuk gaji yang diberikan pabrik terhadap buruh tersebut. Menurut Schuller dan Jackson, dalam merancang sistem imbalan diperlukan 3 syarat, yaitu menentukan dan mengukur kinerja,
Jadi perusahaan harus memiliki standar tertentu dulu, gitu. Bagaimana nanti karyawannya bisa mengikuti standar yang sudah ditetapkan. Dan tentunya harus bisa mengukur kinerja karyawannya. Jadi setelah kita bisa menentukan standar, kemudian kita harus bisa menilai apakah karyawan tersebut sudah mencapai standar yang ditentukan, atau masih di bawah standar, atau bahkan melampaui standar yang ditetapkan perusahaan. Kemudian menentukan imbalan. Berapa imbalan yang diberikan pada setiap kategori tersebut tadi. Kemudian mendapatkan penerimaan karyawan, karena ini adalah perjanjian dua belah pihak ya. Perjanjian dari pihak pertama, karyawannya, dan juga pihak kedua, perusahaan. Jadi ketika sign kontrak harus diperhatikan betul, dan pada saat pelaksanaannya pun juga dipastikan bahwa apa yang kita dapatkan sebagai karyawan, hak-hak yang kita dapatkan itu sesuai dengan pada saat kita menandatangani kontrak ketika masuk dalam perusahaan tersebut. Sistem penggajian pegawai negeri. Menurut pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian menjelaskan bahwa sistem penggajian dapat dibedakan atas sistem penggajian skala tunggal, sistem penggajian skala ganda, dan juga sistem penggajian gabungan. Sistem penggajian skala tunggal adalah pemberian gaji yang sama kepada karyawan yang mempunyai pangkat sama, tanpa memperhatikan sifat pekerjaan yang dilakukan dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul dalam melaksanakan tugas tersebut. Jadi selama perannya sama, selama pangkatnya sama, maka mereka akan mendapatkan gaji yang sama, imbalan jasa yang sama. Misalnya sama-sama kepala divisi, entah itu divisi SDM, divisi pemasaran, atau divisi lainnya yang memiliki sebenarnya risiko dan tanggung jawab yang beda-beda, tapi mereka mendapatkan imbal gaji yang sama. Kemudian sistem yang kedua tadi sistem penggajian skala ganda. Ini mempraktekkan pemberian gaji berdasarkan pangkat karyawan yang bersangkutan, kemudian sifat pekerjaan yang dilakukan, prestasi kerja yang dicapai, dan berat ringannya tanggung jawab yang dipikul. Jadi untuk sistem penggajian skala ganda ini lebih detail, lebih merinci apa yang sebenarnya menjadi dasar perhitungan dari pemberian gaji. Nah, kalau sistem penggajian gabungan seperti namanya, ini merupakan gabungan atau kombinasi dari sistem skala tunggal dan juga sistem skala ganda. Pemberian gaji didasarkan pada dua syarat. Yang pertama, mengikuti sistem skala tunggal, yaitu karyawan yang mempunyai pangkat sama akan mendapatkan gaji pokok yang sama. Gaji pokok ya. Nah, kemudian yang kedua, syaratnya adalah mengikuti sistem skala ganda. Diberikan tunjangan khusus kepada karyawan yang memikul tanggung jawab yang berat. Sebenarnya tidak hanya tanggung jawab yang berat, tetapi juga tunjangan yang diberikan kepada mereka yang mencapai prestasi yang tinggi, kemudian bagaimana sifat pekerjaannya, apakah memerlukan pemusatan pemikiran dan tenaga, dan lain-lain. Gitu. Jadi hal-hal tersebut harus mendapatkan tunjangan khusus dari dasar pemberian gaji pokok sesuai dengan pangkat tadi. Itu adalah sistem penggajian gabungan. Dalam evaluasi pekerjaan, setiap pekerja dalam organisasi diteliti dan kemudian diberi harga untuk menurut bentuk-bentuk. Yang pertama, kepentingan relatif dari sebuah pekerjaan. Bagaimana sih peran dari pekerjaan yang ia lakukan di perusahaan tersebut. Kemudian pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melaksanakan pekerjaan. Apakah terampil, apakah memiliki kompetensi yang baik, itu akan mempengaruhi juga besaran yang diberikan terhadap imbal jasa perusahaan. Gitu. Biasanya semakin memiliki pengalaman, semakin memiliki pendidikan yang lebih tinggi, itu juga memiliki dalam tanda kutip harga yang lebih tinggi dibandingkan karyawan lainnya. Kemudian kesulitan dari suatu pekerjaan. Seberapa sulit kita dalam melaksanakan pekerjaan tersebut. Seberapa sulit pekerjaan tersebut dapat dipenuhi, dapat dijalankan. Itu juga bisa mempengaruhi harga untuk karyawan.
Tujuan pemberian gaji pegawai negeri. Menurut Rifai, tujuan pemberian gaji adalah yang pertama, ikatan kerjasama. Kerjasama yang terjalin itu adalah kerjasama formal antara pemilik atau pengusaha ya dengan pegawainya. Jadi pegawai dituntut untuk menjalankan tugas dan pengusaha dibebani gaji sesuai dengan perjanjian yang sudah dilakukan di awal masuk ketika karyawan bergabung di perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua adalah kepuasan kerja. Jadi asumsinya dengan gaji, karyawan harus bisa memenuhi kebutuhan fisik, status sosial, dan juga egoistiknya. Barulah timbul kepuasan kerja. Yang ketiga, pengadaan yang efektif. Pengadaan pegawai ya di sini maksudnya. Jadi dengan gaji yang oke gitu, kita bisa lebih mendapatkan pegawai yang qualified di pasar tenaga kerja sana. Kemudian yang keempat adalah motivasi. Pemimpin dapat memotivasi karyawannya dengan gaji yang lebih besar. Yang kelima, stabilitas karyawan. Dengan program gaji atas prinsip adil dan layak, juga eksternal konsistensi yang kompetitif, maka stabilitas dari karyawan ini lebih terjamin dan tentunya turnover-nya akan cenderung kecil. Kemudian disiplin. Nah, dengan pemberian gaji yang besar, ini akan membuat disiplin karyawan semakin membaik. Yang ketujuh, pengaruh serikat buruh. Dengan adanya gaji yang baik, maka pengaruhnya dapat dihindarkan dari serikat buruh ini. Sehingga tidak ada komplain, tidak ada demo, tidak ada usulan yang diberikan, karena semua sudah merasa beruntung, sudah merasa win-win solution dengan pemberian gaji dari perusahaan. Jadi karyawan bisa lebih berkonsentrasi dalam bekerja. Kemudian pengaruh asosiasi dalam usaha sejenis atau kadin dan juga pengaruh pemerintah. Nah, dengan sistem penggajian yang baik, yang sesuai, yang adil, yang layak tadi, maka ini pengaruh-pengaruh dari asosiasi tersebut bisa dikurangi, gitu. Jadi intervensinya juga bisa diredam. Ini penjelasan tadi. Nah, kemudian perlu diperhatikan juga bahwa program pemberian gaji harus ditetapkan atas asas adil dan layak, serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku. Ini ya tadi. Prinsip adil dan layak harus dapat perhatian dengan sebaik-baiknya supaya gaji yang diberikan ini bisa merangsang gairah dan kepuasan kerja dari pegawainya. Ya, jadi tadi ada dua asas yang perlu diperhatikan, asas adil dan juga asas layak atau wajar. Asas adil ini jadi besarnya gaji yang dibayar kepada setiap pegawai itu harus disesuaikan dengan prestasi kerjanya, kemudian jenis pekerjaannya, risiko pekerjaannya, tanggung jawabnya, dan hal-hal lain. Jadi adil ini bukan berarti setiap pegawai itu harus menerima gaji yang sama besarnya. Tapi dengan asas adil ini harus diperhatikan juga bagaimana tadi ya risiko pekerjaan dan lain-lain tadi. Nah, ini bisa menciptakan suasana kerja yang lebih baik, kemudian semangat kerja, disiplin, loyalitas, dan stabilitas karyawan tadi. Nah, kemudian asas layak dan wajar ini, asas yang kedua, ini maksudnya gaji yang diterima pegawai bisa memenuhi kebutuhannya pada tingkat normatif yang ideal. Karena kan tolak ukur layak itu sebenarnya relatif ya. Nah, penetapan besarnya gaji ini didasarkan atas batas sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini penting supaya semangat kerja dari pegawai yang qualified ini tidak berhenti dan ia tidak mencari peluang untuk mendapatkan gaji yang lebih sesuai di perusahaan lain. Struktur gaji pegawai negeri berbasis kinerja dan merit. Evaluasi jabatan menurut Hasibuan adalah menilai berat atau ringannya, mudah atau sukarnya, besar atau kecilnya risiko pekerjaan yang memberikan nama, ranking atau peringkat, serta harga atau gaji suatu jabatan. Jadi jika pekerjaannya berat, sukar, berisiko besar, ranking jabatannya semakin tinggi, maka harga atau gajinya akan semakin besar. Tetapi sebaliknya, kalau pekerjaannya mudah,
ringan, risikonya kecil, tanggung jawabnya kecil, ranking jabatannya rendah, maka harga atau gaji jabatannya juga semakin kecil. Nah, pada dasarnya, ini ada menurut Syadam. Menurut Saidam, hidup layak adalah apabila dengan menerima gaji tersebut, para karyawan dapat memenuhi segala kebutuhan diri dan keluarganya. Nah, pada dasarnya setiap pegawai negeri beserta keluarganya harus dapat hidup layak dari gajinya. Karena dengan demikian, ia akan dapat memusatkan perhatian dan kegiatannya untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan oleh perusahaan kepadanya. Saidam juga mengatakan hidup layak apabila dengan menerima gaji tersebut, para karyawan dapat memenuhi segala kebutuhan diri dan keluarganya. Dalam melaksanakan kegiatan evaluasi jabatan, ada sejumlah prinsip yang harus diketahui dan dipegang teguh oleh mereka yang ditunjuk menjadi pelaksanaannya prinsip-prinsip tersebut. Pertama, yang dievaluasi adalah jabatan, bukan pegawai yang menduduki jabatan tersebut. Semua faktor yang dievaluasi ini hanya terkait dengan jabatannya, tidak dengan siapa yang menduduki jabatan tersebut. Karena evaluasi atas pegawai ini nanti ada dilakukan dengan cara yang lain lagi, dengan metode yang berbeda. Jadi tidak disangkut pautkan dengan sistem gaji ini, evaluasi jabatan ini. Kemudian yang kedua, jabatan-jabatan dievaluasi seperti apa adanya pada saat evaluasi. Maksudnya, kalau dalam tupoksinya, tugas pokok dan fungsinya, sebuah jabatan tercantum 10 tugas dan pegawai pemegang jabatan tersebut ternyata hanya melaksanakan 5 dari 10 tugas dan tanggung jawab tersebut, maka jabatan ini harus dievaluasi atas dasar 5 tugas tersebut. Begitupun sebaliknya, kalau misalnya resminya ada 7 tugas, tapi ternyata si pegawai tersebut terbebani dengan 10 tugas atau pekerjaan. Nah, jabatan tersebut pun juga perlu dievaluasi. Kemudian yang ketiga, evaluasi jabatan bukanlah sebagai proses matematis atau sains. Evaluasi jabatan pada dasarnya adalah sebuah proses pertimbangan intelektual dengan menggunakan akal sehat atau common sense. Kalaupun panduan yang disediakan ini berupa angka-angka, poin, untuk merefleksikan seberapa besar bobot yang diberikan, tapi itu sebenarnya hanya untuk mempermudah proses penilaiannya saja. Kemudian yang keempat, penetapan nilai sebuah jabatan harus dicapai melalui pembahasan dan kesepakatan tim, bukan melalui hitung-hitungan atau voting. Jadi ketika ada perbedaan pendapat, maka ini harus diselesaikan dengan kesepakatan. Dicari mana yang lebih baik, dicari keuntungan, kerugian, dan lain-lain, bukan berdasarkan suara terbanyak saat itu. Kemudian yang kelima, semua keputusan yang dibuat adalah keputusan bersama dan harus dipertahankan bersama-sama. Jadi semua perbedaan pendapat harus diselesaikan dalam sidang. Setelah keputusan dibuat, itu tidak boleh ada anggota tim yang menyebarluaskan pendapat tapi di luar sidang, gitu. Jadi ngomongnya di belakang. Dengan demikian, informasi yang diperlukan adalah segala hal atau aspek mengenai jabatan tersebut yang terkait dengan faktor yang akan dinilai. Informasi apa saja yang diperlukan akan diuraikan sebagai berikut. Jadi ada 10 poin yang perlu ada pada saat evaluasi jabatan. Yang pertama, identitas jabatan meliputi nama jabatan atau pekerjaan, nama pemegang jabatan saat ini, nama satuan kerjanya, nama satuan kerja utama, dan juga nama instansi atau organisasi induk dan lokasi kerja. Itu untuk identitas jabatannya. Jadi kan ada form penilaiannya nih, form evaluasinya. Nah, identitas tersebut itu harus ada, yang pertama. Yang kedua, harus ada ikhtisar jabatan. Fungsi atau tanggung jawab pokok jabatan. Ini adalah apa saja yang menjadi tanggung jawab jabatan ini untuk menghasilkan apa jabatan atau pekerjaan ini diadakan. Gitu. Jadi output-nya apa? Itu adalah ikhtisar jabatan.
Kemudian yang ketiga, tataran organisasi, di mana tempat beradanya jabatan atau pekerjaan ini di dalam struktur organisasi instansi saat ini. Yang harus digambarkan ini minimal ada kotak yang berisi nama jabatan atasan dari jabatan yang lagi dievaluasi ini, kemudian kotak yang berisi nama jabatan tersebut yang sedang dievaluasi, kemudian kotak-kotak jabatan yang dibawahi oleh atasan yang sama, dan kotak-kotak jabatan yang dibawahi oleh jabatan yang sedang dievaluasi. Kemudian yang keempat, tugas-tugas yang harus dilakukan oleh pemegang jabatan ini. Ini dikelompokkan dalam subjudul tugas-tugas rutin, tugas-tugas berkala, tugas-tugas tambahan, tugas-tugas insidentil, dan lain sebagainya. Dan ini harus diuraikan proses pelaksanaan tugas-tugas tersebut mengikuti konsep input-output. Jadi apa yang dibutuhkan dalam melaksanakan tugas tersebut, kemudian hasil dari pelaksanaan tugas tersebut apa. Yang kelima, tanggung jawab supervisi atau pengawasan terhadap pegawai lain. Jadi apakah jabatan atau pekerjaan ini mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi satu atau sekelompok orang pegawai ya yang merupakan bawahannya langsung. Kemudian yang keenam, panduan untuk melaksanakan pekerjaan. Apakah tersedia panduan? Kemudian bagaimana bentuk panduan tersebut? Atau apakah dalam bentuk umum atau prosedur yang spesifik dan rinci? Gitu. Jadi itu informasi terkait itu juga harus ada di dalam form tersebut. Yang ketujuh, pengawasan yang diterima dari atasan. Apakah pengawasan yang diterima berbentuk sangat ketat dan setiap saat atau sangat longgar dan hasil akhirnya yang akan dinilai. Kemudian yang kedelapan, tanggung jawab yang berbentuk material atau finansial. Apakah jabatan ini memiliki tanggung jawab yang dapat diterjemahkan ke dalam ukuran finansial yang baik menjadi tanggung jawab sendiri? Misalnya besarnya anggaran belanja proyek, kemudian besarnya anggaran pendidikan. Nah, itu kan hal-hal yang bisa pertanggungjawabannya berbentuk material atau finansial. Kemudian yang ke-9, wewenang yang dimiliki. Apakah jabatan ini mempunyai atau diberikan wewenang untuk membuat keputusan atau mengambil tindakan dalam ruang lingkup bidangnya yang secara formal ditetapkan oleh instansi. Kemudian yang ke-10, cakupan rencana kerja. Berapa jauhkah cakupan dari rencana kerja yang harus dibuat dan direalisasi oleh pemegang jabatan ini dan oleh satuan kerjanya. Kemudian yang ke-11, hubungan-hubungan kerja yang harus dilakukan. Setiap jabatan atau pekerjaan dalam sebuah organisasi ini perlu melakukan hubungan atau komunikasi dengan orang lain dalam melaksanakan tugasnya. Nah, hal tersebut itu perlu dicantumkan juga. Jadi, bawahannya, atasannya, karyawan setingkat, unit kerja lain, gitu, yang terkait dengan pekerjaan yang dilakukan dalam jabatan tersebut. Kemudian yang ke-12, karakteristik khusus jabatan. Informasi yang dapat dicantumkan di sini adalah keterangan dan fakta bersifat tambahan atau penguatan tentang hal-hal yang dianggap penting menyangkut ruang lingkup tugasnya, kemudian tingkat kerumitannya, misalnya apa semua sudah diatur sehingga tidak perlu ada masalah, atau justru pekerjaan ini membutuhkan inisiatif dan kreativitas dari pemegang jabatan itu sendiri. Kemudian yang ke-13 adalah kegiatan fisik dan lingkungan kerja yang bersifat fisik. Nah, yang dijelaskan untuk bagian ini adalah apakah jabatan ini dituntut untuk banyak melaksanakan kegiatan bersifat fisik, misalnya mengangkat, mendorong, memukul, naik turun, dan lain-lain. Kemudian juga bagaimana kondisi lingkungan fisik di jabatan ini, gitu. Misalnya temperatur, kemudian baunya, kebersihannya, apakah ada risiko kecelakaan, dan lain-lain. Kemudian yang ke-14, kondisi-kondisi khusus. Apakah ada kondisi dan situasi yang bersifat khusus yang dihadapi pemegang jabatan ini yang dapat mempengaruhi atau berdampak pada efektivitasnya dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab manajerial
dan supervisi yang harus ia laksanakan. Kondisi tersebut macam-macam ya, bisa bersumber dari lingkungannya, misalnya politik, hukum, sosbud, ekonomi, teknologi, atau dari tatanan internalnya, ketersediaan sarana, sistemnya, prosesnya, kompetensinya, dan lain-lain. Dan yang ke-15 adalah persyaratan jabatan. Apa saja persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemegang jabatan untuk pekerjaan ini untuk bisa melaksanakan tugasnya dengan sukses? Apa aja nih requirement-nya? Baik, itu adalah penutup teori pertemuan minggu ke-13. Semoga teman-teman yang menonton video ini bisa lebih mudah dalam memahami materi kita hari ini. Terima kasih untuk yang sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.